Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu tentang bab 4 tentang teorema rangkaian. Nah, yang pertama, di dalam sebuah rangkaian listrik, nanti juga kita akan dikenalkan beberapa teorema, di mana teorema itu nanti juga pada prinsipnya sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah ada beberapa cara untuk menyelesaikan perhitungan dengan permasalahan berbagai rangkaian listrik. Nah, keuntungan penggunaan analisis rangkaian seperti hukum Kirchhoff yang sudah saya jelaskan pada bab 3 itu pada dasarnya adalah kita tanpa mengubah original rangkaiannya. Nah, kelemahannya atau kesulitannya pada bab 3 itu adalah kita jika dihadapkan pada rangkaian yang bersifat kompleks, ya, rangkaian yang bersifat kompleks. Di dalam rangkaian listrik ada beberapa teorema yang diperlukan yang digunakan untuk menyelesaikan atau menganalisis rangkaian yang lebih kompleks. Teorema tersebut itu ada 3, yaitu superposisi, Thevenin, dan Norton. Ada 3. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Teorema tersebut berlaku pada rangkaian yang bersifat linier. Nah, ini ada beberapa syaratnya, yaitu rangkaiannya harus bersifat linier. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang yang dinamakan linier. Ya. Di sini saya akan jelaskan tentang properti linier. Material linier adalah sebuah properti dari sebuah elemen yang menggambarkan hubungan linier antara sebab dan akibat. Ya, elemen rangkaian di sini ini saya contohkan adalah sebuah resistor. Ya, sebuah resistor. Dicontohkan pada sebuah resistor hukum Ohm menggambarkan hukum linier antara input I dan output V. Ya, kita tahu bahwa hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Nah, yang dinamakan linier ini saya dicontohkan jika arus I dikalikan dengan konstanta K, ya, jika arus I di sini, ya arus I ini dikalikan dengan konstanta K atau dilipatkan nilainya, maka tekanan V juga akan bertambah dengan faktor pengali K. Ya, nah ini adalah contoh dari properti yang bersifat linier, ya, karena perkalian ini juga akan menghasilkan, ya, hasil yang dengan perkalian. Nah ini, ya, di sini saya misalkan K, faktor perkaliannya. Kemudian yang kedua adalah jika input I1, maka respon outputnya adalah V1, yaitu I1 kali R. Di sini saya misalkan R-nya tetap, ya. Tetapi di sini saya rubah I-nya, yaitu I1. Maka akan menghasilkan output V1. Ya. Jika input I2, ya. Nah, di sini saya ubah lagi. I2, maka respon outputnya menjadi V2. Ya. Kemudian jika inputnya sama dengan I3, di mana I3 adalah I1 plus I2, maka outputnya adalah V3. Ya, V3 yaitu nilainya adalah I3 kali R. Ya, di mana I3 adalah I1 plus I2. Ya, sehingga ini kalau saya kalikan I1R plus I2R. Ya, I1R plus I2R ini tidak lain adalah nilai dari V1 dan V2. Nah, di sini kan. Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini nilai I3 adalah I1 ditambah I2. Ya. Maka korelasinya, hubungannya adalah maka V3 ini tidak lain adalah V1 plus V2. Nah, dari contoh permisalan ini ya dapat kita simpulkan bahwa resistor itu adalah bersifat linier. Nah, ini adalah sebuah contoh, ya. Ini adalah sebuah rangkaian linier, ya. Rangkaian linier di sini saya juga tidak tahu di dalamnya kayak gimana, ya. Ini adalah rangkaian linier, ini ada sebuah sumber power supply VS, dan ini adalah ada beban resistornya R load. Ketika arus I1 mengalir resistor R, ya, maka powernya adalah P1 sama dengan RI1 kuadrat. Ya, untuk rumus dari daya.
Dan ketika arus I2 mengalir, R, jadi ini misalkan arusnya adalah yang mengalir adalah I2, maka powernya adalah P2 sama dengan RI2 kuadrat. Jika arus I3, ya jika arus 3, di mana arus I3 ini kita misalkan I1 plus I2 mengalir melalui R, ya di sini, maka powernya adalah P3 sama dengan RI3 kuadrat, di mana I3 kuadrat adalah I1 plus I2 dari sini, ya. Kemudian kita kalikan, ya, sehingga ketemunya adalah ini RI kuadrat plus RI2 kuadrat plus 2 RI1 I2. Nah, dari hasil ini, ya dari hasil ini tidak sama dengan P1 plus P2, ya. Padahal di sini I3 adalah I1 plus I2. I1 ini kan ini, powernya kan ini, ya. Dengan I2, saat I2 powernya kan ini. Nah, ternyata ketika I3, di mana I3 adalah I1 plus I2, maka P3 adalah RI3. Kemudian kita jabarkan, sehingga ketemunya itu tidak sama dengan P1 plus P2. Nah, dari contoh ini bahwa power itu bersifat non-linear. Ya. Kemudian superposisi. Jika sebuah rangkaian, ya, ini teorema yang pertama ya, tentang superposisi. Jika sebuah rangkaian memiliki dua atau lebih sumber, ya, dua atau lebih sumber. Nah, sumber ini bisa tegangan atau arus bebas. Nah, ini perlu dicatat, diingat-ingat. Salah satu cara untuk mencari nilai tegangan dan arus pada setiap elemen adalah menggunakan analisa node atau mesh. Ini sudah dijelaskan pada bab 3. Cara lain adalah menggunakan teorema superposisi, ya, dengan catatan ini. Tahap-tahap penggunaan teorema superposisi, ya, ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah turn off. Semua sumber bebas, ya, ingat ya, sumber bebas kecuali satu sumber bebas. Ya, berarti di sini catatannya harus ada dua sumber bebas. Ya. Untuk definisi turn off itu sendiri, ya, definisi dari turn off di sini, ketika sumber bebasnya adalah sumber tegangan, maka turn off-nya harus di 0 volt-kan, dipaksa 0 volt. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara short circuit atau hubung singkat. Ya, jadi kesimpulannya jika sumber tegangan harus dihubung singkat. Kalau sumber arus, ya, di nolkan, yaitu dengan cara di open circuit, ya, sirkuit terbuka, rangkaian terbuka. Nah, ini tahap pertama, yaitu dengan cara men-turn off salah satu semua sumber bebas kecuali satu sumber bebas. Yang kedua, ulangi tahap 1, yaitu dengan turn off sumber bebas secara bergantian. Nah, tadi di sini kan dibicarakan sumber bebasnya kan ada lebih dari satu, ya, bisa sumber bebasnya bisa 2, 3, ya, atau 4 atau dan seterusnya. Nah, dan ini kita gantian, ya, bebasnya yang pertama kita turn off, kalau sudah sumber bebas yang kedua kita turn off, dan seterusnya sampai sumber bebas yang ada di dalam kasus rangkaian itu jumlahnya, ya. Kemudian yang ketiga, jumlahkan aljabar tegangan atau arus yang disebabkan atau setiap sumber bebas turn off. Ketika kita meng-turn off ini, maka nanti akan ketemu sebuah persamaan, ya. Setiap tahap-tahap ini nanti akan ketemu persamaan. Nah, jadi persamaan itu nanti akan kita selesaikan dengan cara matematis atau dengan cara aljabar. Contoh soal nomor 1 untuk superposisi. Gunakan teorema superposisi untuk mencari V pada rangkaian di bawah ini. Nah, ini, ya, ini superposisi. Ini adalah satu rangkaiannya. Penyelesaian di sini ada dua sumber bebas, ya, yaitu sumber bebas tegangan dan sumber bebas arus. Ya, untuk tahap pertama kita turn off sumber bebas arus 3 ampere. Ini kita turn off dengan cara apa? Open circuit dari sini. Nah, ini kan kalau sumber arus kita open circuit. Jadi ini kita open menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, yang awalnya ini V, ini kita ganti dengan permisalan V1. Ya, karena nilai V ini kan dipengaruhi oleh arus ini dan ini. Ya, berhubung ini kita open, maka ini nggak akan ada pengaruh, sehingga ini kita misalkan V1. Ya. Untuk mencari V1, gunakan KVL. Nah, kita gunakan KVL. Jadi,
ini kita jumlahkan 12 I1 minus 6 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga I1 sama dengan setengah ampere. Ya. Kita lihat di sini V1. V1 adalah 4 dikali I1 ya, karena arus yang mengalir di sini kan I1. 4 dikali I1 ya, 4 dikali setengah sama dengan ketemu 2 volt. Jadi V1 nilainya adalah 2 volt. Dan yang kedua, tahap kedua adalah kita turn off sumber tegangan 6 volt. Nah, ini kita turn off ya, 6 volt. Dengan cara short circuit. Nah, dengan ini. Nah, ini. Sumber tegangan itu harus kita short circuit. Ini kita short circuit, ini. Untuk mencari V2, nah ini kita ganti V2. Yang tadi kita misalkan V1, nah ini kita misalkan V2. Gunakan rumus pembagi arus. Ya, kita gunakan rumus pembagi arus. Nah, ini karena di sini ada arus yang masuk. Arus yang masuk di sini ya, arus masuk 3 ampere. Kemudian ini keluar ya, arus yang keluar adalah I3 dan I2 ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa menggunakan langsung mencari arus I3 bisa menggunakan dengan rumus pembagi arus. I3 sama dengan ya, rumus pembagi arus ini bisa dilihat di bab sebelumnya ya, bab 2 mungkin ya. Bisa dilihat di bab 2. I3 sama dengan ya 8 dibagi 8 plus 4 dikalikan 3 dari sini 3 ampernya, sehingga ketemu 2 ampere ya. Jika I3 sudah ketemu 2 ampere, maka V2 dapat dicari ya. V2 adalah 4 dikali arus yang mengalir adalah I3, jadi 4 kali 2 sama dengan 8 volt. Jadi nilai V didapat V ini ya, V ini. Nah, karena kita menggunakan teorema superposisi, jadi V ini adalah penjumlahan dari V1 dan V2 ya. Nah, V sama dengan V1 plus V2 sama dengan 2 plus 8 sama dengan 10 volt ya. Jadi ketemunya adalah 10 volt. Jadi bisa kita simpulkan nilai V1 ini adalah saat arus di open ya. Sedangkan yang nilai V2 ini adalah saat sumber tegangan di short circuit ya, caranya seperti itu. Ini dinamakan superposisi, sehingga V-nya adalah V1 dan ditambah V2. Ini adalah teorema superposisi. Nah, ini untuk latihan superposisi silahkan kalian belajar ya untuk mencari nilai V0 di sini. Ya, V0 di sini. Ya, mungkin nanti kalian bisa menggunakan tahap yang pertama ini di turn off ya, dengan cara di open. Ini pertama ini di open, kemudian kita analisis ya, kemudian yang tahap kedua gantian ini yang di turn off itu dengan short circuit. Caranya sama seperti yang cara sebelumnya yang sudah saya contohkan. Nah, ini saya contohkan. Contoh yang kedua adalah rangkaiannya agak ribet ya di sini ya. Kita disuruh mencari nilai I0. I0 adalah ini. Ya, ini I0 adalah arus yang mengalir pada 5 ohm pada rangkaian di bawah ini. Nah, di sini kita lihat ada 2 sumber bebas ya. Kalau superposisi itu harus ada lebih dari 1 sumber bebas. Di sini ya sumber bebasnya adalah ini arus 4 ampere dan sumber tegangan 20 volt. Kalau ini adalah sumber arus tidak bebas. Ya, ini tidak bebas karena simbolnya persegi seperti ini. Tapi syaratnya superposisi adalah sumber bebas yang simbolnya bulat, baik itu tegangan atau arus. Karena terdapat 2 sumber bebas yaitu 4 ampere dan 20 volt, maka I0 ya, maka I0. Nah, maka I0 di sini bisa kita misalkan I0 sama dengan I0 absen plus I0 double absen. Ini sama dengan cara seperti ini yang tadi. Lah yang ini ya, sama dengan ini. Karena ini menggunakan teorema superposisi. Nah, I0 absen itu saat kondisi bagaimana? Nah, ini I0 absen ini dapat ketika sumber tegangan 20 volt di short circuit ya. Jadi tegangan ini di short circuit 20 volt. Ya, short circuit. Kemudian kita analisis dengan ini loop pertama, ini loop kedua, ini loop ketiga. Ya, ini arus yang di sini adalah I0 absen. Ya, yang ini arus ke sini adalah I3, kemudian yang ini adalah I1. Loop pertama berarti I1 sama dengan 4 ampere. Ini sudah pasti. Untuk yang loop kedua ini
minus 3i, nah ini plus 6i2 ya, plus 6i2 ya, 6i2 ini dijumlahkan ini 2 ya, tambah 3 tambah 1, 6i2 minus 1i3, nah ini 1i3 ya, kemudian minus 5i0 absen ini ya, itu yang loop kedua. Jadi yang loop ketiga ini ya, minus 5i1 ya, minus i2, nah ini minus ya, minus i2, kemudian plus 10i3, 10 total semuanya ini ya, ini total semuanya ini ya, plus 5i0 absen, karena ini dari sini positif ya. Kalau yang satu ini karena kan dipengaruhi oleh ini i2 ya, makanya di sini minus i2 ya. Nah, kalau ini 5i1 karena dipengaruhi oleh arus i1. Kemudian untuk bantuan berikutnya, persamaan berikutnya, yaitu kita menganalisis yang titik ini, not ini, karena di sini lebih mudah karena nilainya ada, nilai permisalannya ada. Ya, not di sini ya, kebetulan di sini yang ditanyakan adalah i0. I0 kan berarti di dekat not ini ya, not 0 ini. Nah, not 0 di sini arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya, kita pakai hukum KCL. Arus yang masuk adalah I3 sama dengan, dan arus yang masuk adalah I3 dan I0 absen ya. I3 plus I0 absen sama dengan I1 ya. I3 plus I0 absen sama dengan 1, atau bisa ditulis I3 sama dengan I1 minus I0 absen ya. I1 tidak lain adalah 4 ampere ya, karena I1 dapatkan ini ya, 4 ampere, sehingga 4 ampere dikurangi I0 absen. Ini adalah persamaan 4. Kemudian kita bermain matematis ya, kita substitusi persamaan 1 dan 4 ke persamaan 2 dan 3 ya, persamaan 1 ini dan 4 ini dan ini. Nah, ini ya, ke persamaan 2 dan 3 ini ya. 3i1 plus 6i2 minus 1i3 minus 5i0 absen sama dengan 0. I1 nya adalah 4 ampere yang kita masukkan, 5 ampere, 6i2 ya, kemudian I3 nya adalah ini, I3 nya adalah 4 minus I0 absen ya, minus 5i0 absen. Kalau sudah, sehingga ketemu lebih sederhana, 3i2 minus 2i0 absen sama dengan berapa? Ini persamaan 5. Dan berikutnya yang ini minus 5i1 ini ya, yang persamaan 3, minus 5i1 minus 1i2 plus 10i3 plus 5i0 absen dengan 0. Kita substitusikan I1 nya 4 ampere ya, minus 5 4, kemudian I3 nya adalah 4 minus I0 absen ini ya, plus 5i0 absen sama dengan 0 ya. Ini tinggal kita kalikan 40, kemudian ini minus 10i0, sehingga hasil akhirnya ketemu adalah I2 minus 5i0 absen sama dengan minus 20. Ini persamaan 6 ya. Ini sudah sama. Ini variabel I2, ini variabel I0 absen. Ini juga sama. Ini variabel I2 dan ini variabel I0 absen. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan cara mengeliminasi bersama 5 dan 6. Sehingga didapat ini saya langsung ya. Sehingga didapat ini kalau kita eliminasi didapat I0 absen sama dengan 68 per 13 ampere. Kemudian untuk yang berikutnya kita mencari I0 double absen ya, I0 double absen. Didapat ketika sumber arus 4 ampere di open circuit ya. Jadi arus 4 ampere ini kita open circuit. Nah, yang tadi kalau yang I0 absen itu yang tegangan 20 volt di short circuit atau di turn off ya. Kalau karena sumber tegangan maka turn off-nya adalah dengan short circuit. Kalau yang I0 double absen yang kita turn off adalah sumber arus, sehingga kita open circuit. Nah, ini kita open circuit seperti ini, jadinya seperti ini. Sehingga arus yang mengalir di sini menjadi I0 double absen. Kita gunakan analisis mesh ya. Untuk loop 4 ya, untuk loop 4 ini, loop 4 ini. Nah, kita gunakan loop yaitu 6i4 ya, 6
4, berarti ini kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 1, 6. 4 harus yang 4, kemudian dikurangkan dengan 1I5 dan ya minus 5I0 double absen. Nah, ini menjadi I0-nya double absen. Ya, mengikuti. Kalau 3 ini karena di sini open, maka di sini tidak ada loop ya. Jika ini menjadi persamaan 7. Yang loop kelima ya, kelima menjadi minus I4 ya, minus I4 plus 10I5 ini dijumlahkan ya. Ini 10 5 tambah 4 tambah 1 10 plus 10 I5 ya. Kemudian minus 20 ini dari minus 20 ini plus 5I0 absen sama dengan 0 ya. Kemudian yang minus I4 adalah ini ya, karena satu ini dipengaruhi oleh harus I4 persamaan 8. Kemudian sehingga kemudian didapat bahwa I5 ya, I5 di sini I5 ini sama dengan I0 double absen. Nah, ini. Nah, I0 double absen kan ini. Nah, karena ini arusnya ke bawah, sedangkan ini I5 adalah loopnya ke sini, karena ini berlawanan, ya, maka kita kasih tanda minus, ya. Kemudian langkah selanjutnya, kalau kita sudah menemukan persamaan ini, langkah selanjutnya adalah kita substitusi persamaan 9 ke persamaan 7 dan 8. Jadi persamaan ini kita substitusikan ke persamaan 7 dan 8, yaitu dengan memasukkan nilai I5 ya, nilai I5 adalah minus I0 double absen. 6 I4 minus I5 minus 5 I0 double absen ya. Kemudian I5-nya kita masukkan minus I0 menjadi positif ya, sehingga didapat ini persamaan 10. Yang persamaan 8 juga gitu sama, minus I4 plus 10 I5 minus 20 plus 5 I0 double absen sama dengan 0. Ya, I5-nya kita ganti minus I0 double absen. Ya, bukan ini positif menjadi minus. Seperti ini. Ya, sehingga ketemu ini persamaan 11. Nah, sekarang kalau kita lihat persamaan 10 dan 11 ini sudah sama-sama variabelnya ini I4 dan I0 double absen ini juga sama. Sehingga kita gunakan cara eliminasi persamaan 10 dan 11 ya. Tinggal mengeliminasikan saja sehingga didapat I0 double absen adalah minus 60 per 17 ampere. Ya, sehingga nilai I0 adalah, nah ini adalah rumus dari superposisi. I0 adalah I0 sama dengan I0 double absen plus I0 double sama dengan I0 absen plus I0 double absen ya. Kita jumlahkan sehingga I0 adalah 68 ya. Nah, I0 double absennya tadi 68 per 13 dijumlahkan karena I0 double absen adalah minus sehingga ini minus 60 per 17 sehingga hasilnya adalah 1,71 ampere. Nah, ini untuk latihan, silahkan kalian buat untuk latihan sendiri. Nah, mungkin dari sini saja dulu nanti yang bisa saya jelaskan ya, sampai teorema superposisi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.